18 negara antre ketemu Jokowi di KTT G20, kadrun antre minta Jokowi turun. Ya, dengan tembusnya PDB Indonesia di atas angka 1 triliun, itu berarti menjadikan bangsa kita sudah masuk dalam grup triliun dolar klub atau negara-negara yang punya ekonomi dengan nilai 1 triliun dolar Amerika Serikat per tahun. Kita jadi negara kaya. Saya yakin yang besok mau demo-demo itu nggak ngerti info valid seperti ini. Dan seluruh tokoh elemen ormas Islam mengajak dan mengundang untuk menghadiri aksi bela rakyat 4 pada tanggal 4 November 2022 hari Jumat. Itu lokasi aksinya bertempat di Istana Negara dengan tema meminta Jokowi mundur sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan kebebasan berpendapat. Kemudian bentuk aksinya kita akan sholat Jumat berjamaah yaitu di Masjid Istiqlal, kemudian akan melakukan laumat. Duanya adalah Jokowi mundur. Ini kan koplak ini. Tidak mempunyai kreativitas, inovasi, kreativitas untuk membuat tema demonstrasi yang lebih smart, lebih elegan. Itu saja. Demonstrasi Presiden Jokowi harus mundur karena dianggap tidak mampu. Yang tidak mampu gundul muamoh kuwi coba. Di mananya ketidakmampuan Presiden Jokowi? KTT G20 puncaknya akan digelar di Bali sebentar lagi pada tanggal 15 hingga 16 November 2022. Tidak terasa Indonesia sudah menjadi presidensi G20 sejak November tahun lalu. Indonesia akan mengakhiri masa jabatannya dengan menggelar KTT G20 di Bali. Jadi ceritanya, Menteri Luar Negeri, Menlu, Retno Marsudi menyebut sudah ada 18 negara yang mengajukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi pada KTT G20, belum diketahui negara mana saja yang mengajukan pertemuan tersebut. Hanya saja, Amerika Serikat menjadi salah satu negara dalam daftar itu. Untuk bilateral sejauh ini sudah, saya lupa datanya, tetapi sekitar 18-20 perwakilan negara. Kita akan melakukan bilateral dengan Amerika, kata Retno. Sebagian pertemuan takkan digelar di sela KTT G20 karena tidak cukup waktu. Pemerintah akan menyediakan waktu untuk agar perwakilan negara yang dimaksud bisa bertemu Jokowi pada KTT ASEAN di Vietnam pada 10 hingga 13 November. Sebagian lainnya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Jokowi pada KTT APEC di Thailand pada 18 hingga 19 November. Prinsipnya Presiden sangat menghargai dan ingin sekali melakukan pertemuan sesuai dengan permintaan para leaders negara lain. Katanya, hebat ya, berbagai negara antre ingin bertemu dengan Jokowi. Ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Luhut beberapa waktu lalu. Dia bilang, pada perhelatan G20 nanti, bakal banyak negara yang hadir meminta pertolongan kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan dunia. Dia mengatakan, berbagai negara mengirimkan utusannya menghadap ke dirinya dan menyampaikan agar Pak Jokowi memberikan pertolongan. Saya salah satu yang membantu itu. Negara-negara yang kita lihat super besar itu, minta tolongnya ke Pak Jokowi. Mereka ngirim utusannya ke saya, gini, kata Luhut. Kata Luhut, Presiden Jokowi dulu cuma seorang tukang kayu dari Solo. Tapi saat ini Jokowi menjadi salah satu tokoh yang banyak dimintai pertolongan oleh negara-negara lain. Inti yang ingin saya sampaikan adalah, banyak negara lain yang antre ingin bertemu dengan Jokowi. Di era Jokowi, Indonesia dipercaya menjadi presidensi G20. Artinya pemerintahan Jokowi memberikan dampak yang cukup baik kepada dunia internasional. Pencapaian Indonesia diakui dunia. Indonesia bukan lagi sekedar negara kecil, tapi menuju negara besar yang maju. Baru-baru ini,
Indonesia secara resmi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi peringkat 7 dunia versi IMF, menyalip Brazil, Inggris, dan Prancis. Hanya terpaut kalah sedikit dengan Rusia. Sayangnya, situasi global tidak menentu belakangan ini. 3 tahun ekonomi terhambat akibat pandemi COVID-19, ditambah lagi konflik antara Rusia dan Ukraina. Apalagi ada prediksi tahun 2023 akan terjadi resesi. Seandainya situasi baik-baik saja dan lancar tanpa pandemi dan perang, mungkin ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi. Pembangunan bisa lebih cepat dan masif, tapi di sisi lain, sebenarnya ini lucu tapi miris, ada banyak kadrun yang malah antre agar Jokowi mundur. Masyarakat dunia apresiasi sebesar-besarnya kepada Jokowi. Tapi kadrun sampah ramai-ramai meminta Jokowi mundur. Tanggal 4 November nanti, diperkirakan akan ada acara reuni 411. Agendanya bermacam-macam, tapi ujung-ujungnya minta Jokowi mundur, yang waras bisa menghormati bahkan mengapresiasi. Yang kurang waras, di otaknya selalu berharap Jokowi mundur atau memikirkan bagaimana agar presiden bisa dilengsarkan. Ada banyak sampah yang berserakan di negara ini. Sampah yang dimaksud adalah kadrun yang menjadi beban negara, bikin repot dan sekaligus menjadi parasit. Mereka ini tiada hari tanpa demo. Memang demo sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Tak ada demo, tak ada makan. Mereka demo demi dapat nasi bungkus gratis. Begitu parahnya mereka, mengganggu negara ini demi nasi bungkus dan mimpi khilafah ditegakkan. Di media sosial, banyak yang bilang tidak ada kadrun yang tidak geblok. Memang benar kok. Otak mereka kalau diperiksa dengan teliti, mungkin masih segar karena jarang digunakan. Banyak juga meme di mana otak kadrun ukurannya kecil, atau di dengkulnya berisi gambar otak. Semua itu menggambarkan betapa dulunya kadrun. Entah berapa IQ mereka, bisa jadi di bawah rata-rata. Bagaimana menurut Anda? Butuh nasi bungkus? Tulis di kolom komentar ya. Hati-hati, politik identitas sudah akan segera dimulai kembali. Untuk sukseskan Anies Baswedan gantikan Jokowi. Kata Luhut, Presiden Jokowi dulu cuma seorang tukang kayu dari Solo. Tapi saat ini Jokowi menjadi salah satu tokoh yang banyak dimintai pertolongan oleh negara-negara lain. Inti yang ingin saya sampaikan adalah, banyak negara lain yang antre ingin bertemu dengan Jokowi. Di era Jokowi, Indonesia dipercaya menjadi presidensi G20. Artinya pemerintahan Jokowi memberikan dampak yang cukup baik kepada dunia internasional. Pencapaian Indonesia diakui dunia. Indonesia bukan lagi sekedar negara kecil, tapi menuju negara besar yang maju. Baru-baru ini, Indonesia secara resmi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi peringkat 7 dunia versi IMF, menyalip Brazil, Inggris, dan Prancis. Hanya terpaut kalah sedikit dengan Rusia. Sayangnya, situasi global tidak menentu belakangan ini. 3 tahun ekonomi terhambat akibat pandemi COVID-19, ditambah lagi konflik antara Rusia dan Ukraina. Apalagi ada prediksi tahun 2023 akan terjadi resesi. Seandainya situasi baik-baik saja dan lancar tanpa pandemi dan perang, mungkin ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi. Pembangunan bisa lebih cepat dan masif, tapi di sisi lain, sebenarnya ini lucu tapi miris, ada banyak kadrun yang malah antre agar Jokowi mundur. Masyarakat dunia apresiasi sebesar-besarnya kepada Jokowi. Tapi kadrun sampah ramai-ramai meminta Jokowi mundur. Tanggal 4 November nanti, diperkirakan akan ada acara reuni 411. Agendanya bermacam-macam, tapi ujung-ujungnya minta Jokowi mundur, yang waras bisa menghormati bahkan mengapresiasi. Yang kurang waras, di otaknya selalu berharap Jokowi mundur atau memikirkan bagaimana agar presiden bisa dilengsarkan. Ada banyak sampah yang berserakan di negara ini. Sampah yang dimaksud adalah kadrun yang menjadi beban negara, bikin repot dan sekaligus menjadi parasit. Mereka ini tiada hari tanpa demo.
Memang demo sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Tak ada demo, tak ada makan. Mereka demo demi dapat nasi bungkus gratis. Begitu parahnya mereka mengganggu negara ini demi nasi bungkus dan mimpi khilafah ditegakkan. Di media sosial, banyak yang bilang tidak ada kadrun yang tidak geblok. Memang benar kok. Otak mereka kalau diperiksa dengan teliti, mungkin masih segar karena jarang digunakan. Banyak juga meme di mana otak kadrun ukurannya kecil. Atau di dengkulnya berisi gambar otak. Semua itu menggambarkan betapa dulunya kadrun. Entah berapa IQ mereka, bisa jadi di bawah rata-rata. Bagaimana menurut Anda? Butuh nasi bungkus? Tulis di kolom komentar ya. Hati-hati, politik identitas sudah akan segera dimulai kembali untuk sukseskan Anies Baswedan.